Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai tinjauan manajemen strategi yang beranggotakan saya sendiri, Saniatul Adawiyah NPM 200039 dan Agil Bima Aditya NPM 200040. Untuk materi pembahasan yang pertama, apakah manajemen strategi? Yang kedua, istilah kunci dalam manajemen strategi. Yang ketiga, model penelitian strategi. Yang keempat, manfaat dari manajemen strategi. Yang kelima, perangkap dalam manajemen strategi. Yang keenam, pedoman untuk manajemen strategi yang efektif. Dan yang ketujuh, membandingkan strategi bisnis dan militer. Yang pertama, apakah manajemen strategi? Mendefinisikan manajemen strategi. Manajemen strategi didefinisikan sebagai seni dan sains dalam memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi dapat memperoleh tujuannya. Manajemen strategi berfokus pada pengintegrasian manajemen, pemasaran, keuangan, dan akuntansi produksi dan operasi, serta sistem informasi untuk memperoleh kesuksesan organisasi. Manajemen strategi dapat disinonimkan dengan istilah perencanaan strategi. Istilah manajemen strategi digunakan dengan mengacu pada formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi, sedangkan perencanaan strategi mengacu hanya pada formulasi strategi. Yang selanjutnya, tahap-tahap manajemen strategi ada 3 tahap. Yang pertama, tahap formulasi strategi. Ini mencakup pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi kesempatan dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menciptakan tujuan jangka panjang, memulai strategi alternatif, dan memilih strategi khusus untuk dicapai. Tahap yang kedua, implementasi strategi. Memerlukan perumusan tujuan tahunan, kebijakan yang memotivasi karyawan, dan pengalokasian sumber daya oleh perusahaan sehingga strategi yang diformulasikan dapat dilakukan. Implementasi strategi di sini mencakup pengembangan budaya suportif strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengarahan kembali usaha pemasaran, persiapan anggaran, pengembangan dan penggunaan sistem informasi, serta pengaitan kompetensi karyawan dengan kinerja organisasi. Tahap yang ketiga, evaluasi strategi, yang merupakan tahapan final dalam manajemen strategi. Manajer harus mengetahui ketika strategi tertentu tidak bekerja dengan baik. Evaluasi strategi adalah cara yang tepat untuk mengetahui informasi ini. Ada 3 aktivitas fundamental evaluasi strategi. Yang pertama, meninjau faktor internal dan eksternal yang merupakan basis untuk strategi saat ini. Yang kedua, mengukur kinerja. Yang ketiga, mengambil tindakan korektif. Selanjutnya, mengintegrasikan intuisi dan analisis. Intuisi secara khusus berguna dalam mengambil keputusan pada situasi dengan ketidakpastian yang besar atau presiden yang kecil. Proses manajemen strategi adalah usaha untuk menduplikasikan apa yang ada dalam pikiran orang yang hebat dan intuitif yang mengetahui bisnis, serta mengasimilasi serta mengintegrasikan pengetahuannya menggunakan analisis dalam memformulasi strategi yang efektif. Yang selanjutnya, beradaptasi terhadap perubahan. Proses manajemen strategi secara berkelanjutan memonitor kejadian internal dan eksternal, sehingga perubahan yang tepat waktu dapat dibuat saat dibutuhkan. Agar dapat bertahan, semua organisasi mengidentifikasi dan beradaptasi terhadap perubahan. Proses manajemen strategi bertujuan untuk membuat organisasi beradaptasi secara efektif untuk berubah. Kebutuhan untuk beradaptasi terhadap perubahan mengarahkan organisasi pada pertanyaan manajemen strategi seperti bagaimana jenis bisnis kita nantinya, apakah kita di bidang yang benar, apakah sebaiknya kita membentuk ulang bisnis, dan lain sebagainya. Yang kedua, istilah kunci dalam manajemen strategi. Pertama, keunggulan bersaing. Manajemen strategi adalah semua hal tentang memperoleh dan mempertahankan keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang secara khusus dilakukan firma dibandingkan dengan firma rival. Artinya, ketika firma dapat melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan firma rival atau memiliki sesuatu yang diinginkan firma rival, hal tersebut menggambarkan
keunggulan bersaing. Firma dapat mempertahankan keunggulan bersaing hanya untuk periode tertentu karena firma rival mengintimidasi dan mengikuti keunggulan ini. Dengan demikian, firma harus berusaha untuk memperoleh keunggulan bersaing berkelanjutan dengan dua cara. Yang pertama, beradaptasi secara berkelanjutan terhadap perubahan dalam tren eksternal dan kejadian dan kapabilitas kompetensi internal serta sumber daya. Dan yang ketiga, memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi strategi utama faktor-faktor tersebut. Yang selanjutnya, para penyusun strategi. Penyusun strategi adalah individu yang paling bertanggung jawab untuk kesuksesan atau kegagalan organisasi. Penyusun strategi memiliki banyak titel pekerjaan seperti Chief Executive Officer, Presiden, Pemilik, Chair of the Board, Executive Director, Counselor, Dekan, atau pengusaha. Para penyusun strategi membantu organisasi memperoleh, menganalisis, dan mengelola informasi. Para penyusun strategi menelusuri industri dan tren kompetitif, mengembangkan model prediksi dan analisis skenario, mengevaluasi kinerja divisi dan perusahaan, menandai kesempatan untuk memasuki pasar, mengidentifikasi ancaman bisnis, dan mengembangkan rencana tindakan kreatif. Pernyataan visi dan misi. Pernyataan visi sebagai langkah pertama dalam perencanaan strategi mendahului pengembangan pernyataan misi. Pernyataan misi menentukan arah di masa yang akan datang dalam organisasi. Pernyataan misi merupakan pengingat konstan kepada karyawan tentang alasan organisasi berdiri dan apa visi pendirinya ketika mereka mempertaruhkan nama besar dan modal untuk mencapai mimpi mereka tersebut. Yang selanjutnya, ancaman dan kesempatan eksternal. Kesempatan eksternal dan ancaman eksternal mengacu kepada ekonomi, sosial, kultur, demografis, lingkungan, politik, hukum, pemerintahan, teknologi, dan tren kompetitif, serta kejadian yang mungkin secara signifikan menguntungkan atau merugikan organisasi di masa yang akan datang. Adapun beberapa kesempatan dan ancaman yang dihadapi banyak perusahaan, diantaranya yang pertama, ketersediaan modal yang tidak dapat diambil secara berlebihan. Yang kedua, konsumen mengharapkan operasi dan produk hijau atau ramah lingkungan. Yang ketiga, pemasaran bergerak secara cepat ke internet. Yang keempat, harga komoditas makanan meningkat. Yang kelima, kompetensi harga yang ketat antar perusahaan. Yang keenam, tarif bunga yang meningkat. Yang ketujuh, pemerintah pusat dan lokal secara finansial lemah. Yang kedelapan, ketidakstabilan politik di Timur Tengah yang menaikkan harga minyak. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya Bima Aditya, NPM 0040 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya terkait dengan kekuatan dan kelemahan internal. Kekuatan internal atau internal strength dan kelemahan internal atau internal weakness adalah aktivitas organisasi terkendali yang dilakukan secara baik atau buruk. Kedua hal tersebut timbul dalam aktivitas manajemen, pemasaran, keuangan, ataupun akuntansi, produksi atau operasi, dan penelitian dan pengembangan, research and development, dan sistem manajemen informasi dalam bisnis. Mengidentifikasi serta mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi dalam area-area fungsional bisnis merupakan aktivitas manajemen strategik yang penting. Organisasi berusaha untuk mengejar strategi yang berfokus pada kekuatan internal dan mengeliminasi kelemahan internal. Baik faktor internal maupun eksternal sebaiknya dinyatakan dalam istilah spesifik sehingga batas tertentu menggunakan angka, persentase, dolar, dan rasio. Juga perbandingan selama beberapa waktu dan untuk firma rival. Untuk selanjutnya adalah terkait dengan tujuan jangka panjang. Tujuan objektif dapat didefinisikan sebagai hasil spesifik yang berusaha dicapai oleh organisasi dalam mengejar misi dasarnya. Jangka panjang berarti lebih dari 1 tahun. Tujuan ini penting untuk kesuksesan organisasi karena memberikan arah, membantu dalam evaluasi, menciptakan sinergi, mengungkapkan prioritas, memfokuskan koordinasi, dan menyediakan dasar untuk aktivitas perencanaan yang efektif,
pengorganisasian, pemotivasian, dan pengendalian. Tujuan sebaiknya menantang dapat diukur, konsisten, beralasan, dan jelas. Dalam firma yang multidimensi, tujuan sebaiknya dibuat untuk keseluruhan perusahaan dan untuk setiap divisi. Kemudian, setelah membahas tentang tujuan jangka panjang, tentunya perusahaan memerlukan sebuah strategi. Strategi adalah tindakan potensial yang memutahikan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan yang besar. Sebagai tambahan, strategi mempengaruhi kesejahteraan jangka panjang organisasi, biasanya paling sedikit 5 tahun, dan oleh karena itu berorientasi kepada masa depan. Strategi memiliki konsekuensi multifungsi atau multidimensial dan membutuhkan pertimbangan baik faktor internal maupun eksternal yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah tujuan tahunan. Tujuan tahunan atau annual objective adalah pijakan yang jangka pendek yang harus diperoleh organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jadi tujuan tahunan ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang lebih panjang lagi. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan kebijakan. Kebijakan atau polis adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tahunan itu sendiri. Kebijakan mencakup pedoman, aturan, prosedur yang dibuat untuk mendukung usaha untuk memperoleh tujuan yang dinyatakan. Kemudian terkait subbab selanjutnya adalah terkait dengan model manajemen strategik. Di sini yaitu dijelaskan terkait proses manajemen strategik dapat dipelajari dan diaplikasikan secara baik menggunakan suatu model. Setiap model mempresentasikan jenis atau proses tertentu. Model ini tidak menjamin kesuksesan, namun mempresentasikan pendekatan yang jelas dan praktis untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi strategi. Terdapat 3 pertanyaan penting untuk dijawab dalam mengembangkan rencana strategik. Yang pertama adalah di mana kita sekarang, kemudian yang kedua adalah kemana kita akan pergi, dan terakhir adalah bagaimana cara kita menuju ke sana. Jadi pada model manajemen strategik ini berkaitan dengan hal apa atau di mana posisi kita sekarang, kemudian kemana setelah kita tahu di mana kita sekarang, kemana tujuan kita akan pergi, dan tentunya kita memerlukan cara atau bagaimana cara kita menuju ke sana. Kemudian untuk sebab selanjutnya adalah terkait dengan manfaat dari manajemen strategik. Manajemen strategik membuat organisasi lebih produktif daripada relatif dalam membentuk masa depannya sendiri. Hal tersebut memungkinkan organisasi untuk menilai dan memengaruhi, bukan hanya memproses aktivitas, dan oleh karena itu dapat mengendalikan nasibnya sendiri. Manfaat manajemen strategik dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah terkait dengan manfaat keuangan. Penelitian mengindikasikan bahwa organisasi yang menggunakan konsep manajemen strategik lebih menguntungkan dan berhasil dibanding organisasi yang tidak menggunakan konsep manajemen strategik. Perusahaan yang menggunakan konsep manajemen strategik menunjukkan peningkatan signifikasi dalam penjualan, tingkat keuntungan, dan produktivitas dibanding dengan perusahaan yang tidak menggunakan perencanaan sistematis. Perusahaan berkinerja tinggi cenderung melakukan perencanaan sistematis untuk mempersiapkan diri menghadapi fluktuasi di masa depan, dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Perusahaan dengan sistem perencanaan yang mencerminkan teori manajemen strategik secara umum menunjukkan kinerja keuangan jangka panjang yang superior dibanding dengan industrinya. Kemudian yang kedua adalah manfaat non-keuangan. Selain membantu perusahaan menghindari kegagalan keuangan, manajemen strategik itu menawarkan keuntungan berwujud lainnya, seperti meningkatnya kesadaran atas ancaman yang mungkin terjadi dari eksternal perusahaan, kemudian pemahaman yang meningkat akan strategi bersaing. Jadi di sini kita memahami pesaing kita menggunakan strategi apa, terus bagaimana kita merencanakan strategi kita sendiri.
kemudian produktivitas karyawan yang meningkat, berkurangnya resistensi terhadap perubahan, dan pemahaman yang lebih jelas dari hubungan kinerja maupun imbalan. Kemudian melanjutkan dari sebab sebelumnya terkait dengan manfaat dari manajemen strategik, pada sebab ini adalah terkait dengan perangkap dalam manajemen strategik. Perencanaan strategik adalah proses yang rumit dan sangat terperinci yang membawa organisasi ke dalam teritori yang tidak terpetakan. Perencanaan strategik tidak memberikan resep yang siap untuk digunakan untuk sukses, namun hal tersebut membawa organisasi melewati perjalanan dan menawarkan kerangka kerja untuk mengarahkan pertanyaan-pertanyaan dan pemecah masalah menjadi waspada, perangkap potensial, dan siap untuk mengarahkan mereka adalah hal penting untuk dilaksanakan. Kemudian tentunya kita memerlukan pedoman untuk manajemen strategik yang efektif. Pedoman penting untuk manajemen strategik yang efektif membutuhkan keterbukaan pikiran, keinginan, dan kemauan untuk mempertimbangkan informasi baru, sudut pandang baru, ide baru, dan kemungkinan baru memang sangat penting. Semua anggota organisasi harus berbagi semangat, bertanya, dan belajar. Pada penyusun strategi seperti CEO, direktur, pemilik bisnis kecil, dan pemimpin badan pemerintah harus berkomitmen untuk mendengar dan memahami posisi manajer dengan cukup baik agar dapat menyatakan kembali posisi-posisi tersebut demi kepuasan manajer. Selain itu, manajer dan karyawan di perusahaan sebaiknya dapat mendeskripsikan posisi para pembuat 6 strategi untuk kepuasan dan penyusun strategi. Hal ini akan meningkatkan pemahaman dan pembelajaran tentunya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.